Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Ratnasari. Saya dari IKIP Budi Utomo Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keberagaman sastra lisan Nusantara. Pengertian sastra Nusantara. Sastra lisan adalah media sekaligus sumber sejarah, yang artinya adalah dalam penuturan cerita, dalam sastra lisan mengandung gagasan-gagasan yang berkaitan dengan sejarah, suatu peradaban wilayah tertentu. Sumber-sumber sejarah yang diperoleh oleh penutur selanjutnya ditransformasikan menjadi cerita yang berbentuk lisan, dikarenakan media tutur menjadi media yang efektif untuk menyampaikan informasi tersebut. Dalam sastra lisan, subjek yang diredukasi secara minimum atau terbatas merupakan interpretasi pesan atau informasi yang diambil dalam kurun waktu tertentu. Dan hal itu berasal dari kejadian tertentu yang telah diangkat dan berkembang menjadi sejarah. Seperti yang dijelaskan oleh Taum dalam bukunya Studi Sastra Lisan, sastra lisan adalah sekelompok teks yang disebar dan diturun-temurunkan secara lisan, yang secara intrinsik mengandung sarana-sarana kesusastraan dan memiliki efek estetik dalam kaitannya dengan konteks moral maupun kultur dari sekelompok masyarakat tertentu. Sementara itu, menurut rumusan UNESCO, sastra lisan adalah bagian dari tradisi lisan yang diwariskan dalam ruang dan waktu dengan ujaran dan tindakan. Perwujudan sastra lisan Nusantara. Sastra lisan yang menjadi bagian dari tradisi lisan dan folklor memiliki ciri khas yang mencerminkan kehidupan dan pola masyarakat tempat ia muncul, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat penuturnya. Seiring berjalannya waktu, upaya untuk tetap melestarikan sastra lisan ditempuh dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan pendokumentasian secara cetak. Sastra lisan dalam bentuk cetak yang digunakan yakni sastra lisan Bugis, Minangkabau, Sunda, Banjar, Kerinci, dan Sentani. Muatan sejarah yang melekat pada masyarakat tersebut menjadi salah satu aspek yang menjadi material dasar karya sastra lisan yang turut terdokumentasi. Setiap daerah dan kelompok masyarakat memiliki latar belakang sejarahnya sendiri. Berikut ini ada contoh beberapa daerah dengan sastra lisan masing-masing yang beserta kandungannya. Untuk contoh yang pertama, sastra lisan Bugis. Sastra lisan dalam bahasa Bugis jumlahnya cukup banyak, tetapi yang telah berhasil direkam, ditulis, dan diperbanyak masih sangat sedikit. Beberapa di antaranya dimuat dalam cerita rakyat terbitan Balai Pustaka. Jenis sastra lisan yang terdapat pada sastra lisan Bugis dibagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu cerita hiburan, cerita pendidikan, dan asal mula. Setiap cerita mengandung nilai-nilai tersendiri yang ingin diungkapkan oleh penuturnya dengan menggunakan bahasa Bugis. Yang kedua, sastra lisan Minangkabau. Sastra lisan Minangkabau merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang memiliki nilai-nilai berharga dengan perannya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Lebih lanjut, bahkan menyampaikan jenis-jenis sastra lisan Minangkabau yang sangat beragam, seperti kaba, tambo, pepatah petitih, sisomba, mantra, perumpamaan, peribahasaan, talipun, dan pantun. Yang ketiga, sastra lisan Sunda. Sastra lisan Sunda lahir dari bentuk interaksi antara masyarakat yang bersuku Sunda. Sastra lisan Sunda memiliki beberapa bentuk, yaitu cerita, puisi, dan drama. Tetapi dalam hal ini yang telah diteliti adalah cerita. Seperti kebanyakan sastra lisan, genre dari sastra lisan yang berasal dari tanah Pasundan cenderung bersifat fiksi. Dapat dilihat dari jenis-jenis cerita yang terdapat pada sastra lisan Sunda. Misalnya, cerita makhluk jadi-jadian, cerita asal-usul suatu kejadian atau nama, dan cerita siluman-siluman. Meskipun demikian, dalam sastra lisan Sunda terdapat beberapa cerita yang merekam jejak sejarah.
Yang keempat, sastra lisan Banjar. Sastra lisan Banjar umumnya hidup dan tersebar dari mulut ke mulut sejak zaman nenek moyang masyarakatnya. Sunarti merangkum sastra lisan Banjar yang didapat melalui penelitian, diantaranya adalah kisah mengenai asal-usul tempat, asal-usul benda, legenda, cerita humor, kisah hantu, dan raksasa, pantun, puisi, syair, prosa, andi-andi, prosa liris, lamut, mitos, kisah-kisah datu, sake, prosa, fabel, mamanda, mahidin, dan wayang Banjar. Yang kelima, sastra lisan Kerinci. Sastra lisan Kerinci didukung oleh bahasa daerahnya yaitu bahasa Kerinci. Bahasa Kerinci dipakai dalam wilayah Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi. Bahasa Kerinci adalah salah satu di antara keluarga bahasa Austronesia yang termasuk ke dalam kelompok bahasa Sumatera. Salah satu keunikan dari sastra Kerinci adalah tidak pernah dikenal adanya sastra tulis. Bentuk sastra yang hidup dan berkembang adalah sastra lisan. Sastra rakyat Kerinci menurut bentuknya dapat diklasifikasikan sebagai prosa, puisi, dan prosa liris. Jenis sastra Kerinci yang termasuk ke dalam kelompok prosa seperti yang dikutip dalam Karimi adalah kunaung, dongeng, cerita pengelihati, cerita Pelipulara, cerita perumpamaan, cerita pelengah, dan Kunan Baru. Yang terakhir, sastra lisan Sentani. Sentani adalah sebuah daerah yang terletak di kaki Gunung Siklop di Kabupaten Jayapura yang merupakan salah satu sumber kekayaan sastra lisan nasional kita. Sentani menjadi salah satu sumber sastra lisan yang dapat dipelajari untuk menguak berbagai informasi. Penutur sastra Sentani terdiri atas laki-laki dan perempuan, baik tua maupun muda. Ciri-ciri sastra lisan. Yang pertama adalah anonim. Anonim adalah tidak diketahui. Sastra lisan tidak diketahui pengarangnya. Pada mulanya pengarang tidak menyebutkan dirinya dalam karya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sastra lisan adalah milik bersama. Dan tidak ada pula masyarakat yang mengaku-ngaku telah memiliki sastra lisan tersebut. Contohnya seperti kisah Timun Mas, Tangkuban Perahu, dan lain-lain. Yang kedua, milik bersama atau suatu kolektif. Milik bersama suatu kolektif maksudnya sastra lisan adalah milik masyarakat, bukan milik pribadi dari anggota masyarakat. Ciri anonim adalah bukti bahwa sastra lisan adalah milik bersama-sama yang seolah-olah diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya adalah kisah Malin Kundang. Yang ketiga, diwariskan secara lisan, kadang dengan mnemonic devices. Pewaris sastra lisan ini adalah dengan lisan atau dari mulut ke mulut secara turun-temurun, atau dengan mnemonic devices yang artinya dengan menggunakan alat bantu gerak isyarat atau bantu pengingat agar masyarakat yang lain mudah memahami maksud dari cerita yang diceritakan. Contohnya seperti penyebaran dakwah para wali songo yang menggunakan sastra lisan dalam dakwahnya. Yang keempat adalah tradisional. Sikap cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma, nilai, dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun. Contohnya dijadikan sebagai hiburan masyarakat, tetapi tidak menyalahi adat. Yang kelima, bentuknya tetap. Plot atau alur dan makna yang terkandung dalam sebuah cerita tersebut tetap dan tidak berubah. Sehingga keutuhan jalan cerita suatu sastra lisan tersebut sangat kuat dan berperan di dalam masyarakat. Contohnya seperti kisah Malin Kundang. Dari awal cerita, dikenal sampai sekarang isi ceritanya tidak ada perubahan dan tetap begitu pula dengan amanat yang terkandung di dalamnya. Yang keenam, diwariskan dalam rentang waktu lama. Sastra lisan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam waktu yang relatif lama. Sastra ini bisa tersebar luas di kalangan masyarakat dengan mengandalkan keaktifan pencerita. Yang ketujuh, eksis dalam versi dan varian.
Karena keaktifan si pencerita menyebabkan adanya sedikit banyak dari isi cerita mengalami perubahan, entah ditambahkan atau dikurangi yang tanpa menyebabkan perubahan makna ceritanya. Contohnya kisah Wali Songo, yakni ada yang mengatakan bahwa Wali Songo telah membunuh Syekh Siti Jenar. Sedangkan di versi cerita lain ada yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar belum meninggal, tapi masih hidup sampai sekarang. Yang kedelapan, terdapat unsur interpolasi. Suatu sastra lisan memiliki keterkaitan dengan keadaan masyarakat yang menjadi setting dari cerita tersebut. Kebanyakan cerita dari sastra lisan menggambarkan keadaan masyarakat tersebut dan membuka konsep-konsep kebudayaan yang berkembang pada masyarakat pada zaman itu. Contohnya seperti cerita Malin Kundang yang menggambarkan adat masyarakat setempat, yakni budaya merantau berlaku bagi anak laki-laki dewasa. Yang kesembilan, ada formula. Ada banyak kreasi masyarakat yang berperan sebagai pencerita, menambahkan atau membubuhkan kalimat yang pada mulanya tidak tertera dalam cerita, tetapi tidak mengandung unsur apa-apa. Formula-formula yang terdapat dalam cerita, misalnya pesan cerita sebagai pendukung pencerita dan penarik perhatian pendengar cerita. Yang ke-10, spontan. Sastra lisan diturunkan tidak dengan unsur kesengajaan, tetapi serta-merta tanpa berpikir panjang, tanpa rencana lebih dulu. Biasanya, awal mula pencerita menceritakan sastra lisan adalah dengan gayanya sendiri. Misalnya dengan bersantai atau dengan memasukkan cerita dan menjadikan sebuah contoh dalam kegiatan belajar. Yang ke-11, ada proyeksi keinginan. Pencerita mempunyai peran penting dalam berkembangnya sastra lisan. Pencerita menurunkan atau mewariskan cerita tersebut adalah karena dengan dorongan hati tanpa unsur penekanan atau tidak karena anjuran. Yang ke-12, ada pola-pola tertentu. Dalam cerita tersebut terdapat motif-motif atau unsur yang terdapat dalam cerita sehingga mempunyai gambaran luar biasa tetapi tetap menarik perhatian untuk tetap didengar dan dilestarikan. Yang ke-13, menggunakan kalimat klise. Pencerita cenderung banyak menirukan gaya bahasa atau gaya bercerita sesuai dengan siapa dan dari mana ia memperoleh cerita. Bahasa atau kalimat sering dijumpai sama atau identik dengan cerita semula atau pencerita asal. Yang ke-14, ada fungsi. Yang dimaksud dengan ada fungsi yaitu terdapat fungsi didaktik, pelipu lara, protes sosial, dan sindiran. Yang ke-15, bersifat pralogis. Kadangkala dalam sastra lisan memiliki alur yang kompleks. Akan tetapi dalam ceritanya juga mendahului dan melangkahi logika. Karena turun-temurun dan tanpa diketahui kebenarannya dengan pasti, banyak pula cerita mengandung jalan cerita yang tidak masuk akal dan di luar nalar atau ajaib. Misalnya seperti Tangkuban Perahu yang ceritanya adalah sebuah perahu ditendang dan bisa menjadi gunung. Yang ke-16, berbentuk puisi. Prosa panjang pendek dan prosa berirama sastra lisan memiliki berbagai jenis dan tersebar dalam masyarakat. Di antaranya folk story, folk tale, folk speech, folk skun, dan lain-lain. Contohnya lagu rakyat misalnya lir-ilir, pantun-pantun rakyat yang menyebar di masyarakat dan dijadikan petuah dan lain-lain. Yang ke-17 ada piranti paraklisme. Ada pertimbangan atau perbandingan dan saling berhubungan dengan zaman yang sekarang. Kebanyakan isi atau amanah dari sastra lisan adalah cerminan kehidupan masyarakat yang sekarang atau generasi berikutnya. Hal ini berperan untuk masyarakat pandai-pandai mencerna isi dan maksud dari amanah yang terkandung dalam sastra lisan agar tidak salah jalan dan salah pengertian. Untuk yang terakhir, berisi kearifan hidup universal. Isi dan amarah dari sastra lisan adalah menyinggung tentang kenyataan. Ajaran dan amanah adalah berlaku bagi semua kalangan dan patut dijadikan acuan untuk hidup oleh berbagai kalangan masyarakat. Amanahnya
tidak berlaku hanya untuk satu golongan kaum saja, tetapi untuk menyeluruh. Sekian materi dari saya tentang keberagaman sastra lisan Nusantara. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita sehingga bermanfaat sampai kapanpun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.